Selamat siang, kita masuk minggu kelima. Sebelum mulai, seperti sebelumnya, kita review dulu tugas-tugas yang sudah dikumpul minggu keempat. Mostly oke lah ya, udah 20 anak, 20-an. Kalau nggak salah sih udah 20-an yang kumpul. Ya ini bagus, renderingnya agak sedikit blur aja ya, mungkin apa diperbesar image-nya atau renderingnya kurang high, jadi kurang kelihatannya di sini masih agak blur. Tapi ini udah bagus. Ya, detail di sini jadi kurang kelihatan aja. Mungkin karena diperbesar kali ya, jadi agak pecah kelihatannya di sini. Ini udah bagus. Ya, lain kali coba dilihat lagi. Jangan terlalu dominan ininya, cutting map-nya yang lebih bagus kayak tekstur lebih hidup. Ya, ininya kalah. Ini udah bagus. Ya, ini tekstur bagus, lighting, cuman mungkin renderingnya lebih baik lagi. Ya, jadi diatur mungkin lihat di environment, jadi bisa terlihat seperti posisinya lebih beda ya. Nggak cuma ditaruh tampak begini aja. Ini tekstur kayunya oke, lightingnya juga cukup. Nah ini bentuknya juga menarik, oke. Cuman warna-warnanya yang membuat ini kurang pop up, kurang keluar karena mungkin mejanya mirip ya. Harusnya mungkin juga kalau ini ngambil environmentnya yang agak merah coklat, jadi bayangannya agak saru aja. Kurang kontras aja sebenarnya. Modelingnya cukup bagus, oke lah. Nah ini udah bagus, cuman perhatikan nih kalau ada yang over. Kalau fotografi namanya over di sini. Ya nggak kelihatan, hilang benar-benar hilang detailnya. Coba lagi diatur angle lightingnya, nanti ke depan dibedain materialnya biar kelihatan agak beda. Dasarnya juga diganti ya, mungkin yang lebih soft, cari mungkin fabric kamu coba yang lebih doff. Jadi ininya lebih menonjol, nggak kelihatan sama. Kalau putih, kalau backgroundnya berwarna mungkin di sini masih kelihatan garisnya. Ya, jadi ke depan nanti yang sering dilihat, yang pertama dilihat itu rendering yang dikumpulin. Jadi renderingnya usahakan bagus. Ini lightingnya udah bagus, tinggal angle-nya aja. Ya, jadi jangan dipaksain kalau render cuman maunya sekali jadi satu, ada objek beberapa digabung. Kalau perlu dipisah-pisah. Ya, jadi fokusnya satu dulu, ada yang fokus kemana kemana, ke sini sini, nanti kalau mau yang digabung kayak ini boleh. Tapi ada yang individualnya tetap harus ada. Ya, ini lightingnya udah dapet, cuman alasnya aja kurang nyatu sama ini. Ya, ada sudut tajam sini, mungkin kalau dibuat beda ya, atau bisa ditambahin ada prop lain sini. Ya, ini tekstur udah oke, bentuknya oke, rendering kayunya bagus, cuman backgroundnya aja yang saru sama ini ya, mungkin dirubah warnanya. Ya, bayangannya cukup lah. Ya, ini bagus. Ya, ini bentuknya menarik. Ya, udah bisa berarti ngikutin tutorialnya, dapat bentuknya. Tinggal renderingnya. Ini belum pakai environment lighting ya, jadi masih flat metalnya. Warna-warnanya belum kelihatan. Coba diperhatiin lagi. Lalu serat kayu. Nah, serat kayu ini seharusnya panjang. Ini benar. Kalau yang ini biasanya, kalau kayu itu biasanya seratnya kayak yang panjang sih. Tapi kalau untuk ini ya mungkin custom yang bisa, boleh-boleh aja ya. Tapi mostly kalau furniture seratnya selalu ngikut yang panjang. Ya ini serat-seratnya diperhatikan. Lighting ini masih render biasa, belum environment, jadi jangan sampai hilang detail-detail ini, coba diatur. Ya, angle-nya ditambah. Ya, bentuknya bagus. Nah, ini renderingnya boleh, oke. Cuman sepertinya pecah ya, entah diperbesar atau rendernya kurang high. Ya, ini bentuk pisaunya juga menarik, ada tekstur. Lightingnya kurang terang sedikit dan ini agak pecah aja nih sayang, jadi nggak kelihatan. Kalau ini kan tajam, ya kelihatan. Hard edge. Nah, di sini udah grepes karena resolusi backgroundnya kurang tajam. Ya, ini desainnya bagus. Jadi perhatikan, soalnya yang kita lihat itu kalau kamu bikin tugas atau ada
yang dikasih lihat ke orang pasti renderingnya biasanya. Ya, yang 3D mau bikin mah ini nggak ada, itu buat kamu. Yang kita mau dipamerin yang ini. Jadi ini rendering itu usahakan bagus. Ya, ini sama masalahnya pecah backgroundnya, jadi aneh. Ya bentuk oke, nggak jelek, cuman masih mirip aja, kurang beda. Ya, kalau buat gambar tampak ada ukuran, biasain post view-nya yang flat, jangan di perspektif, tampak atas atau depan atau samping. Ya ini juga kalau ada dua jangan digabung kayak gini, jadi kepotong. Detail ini diumpetin dulu satu-satu. Ya, jadi diatur lagi lightingnya, ini nggak ganggu. Dua sebelah-sebelahan, jangan terbang. Ya, jadi jangan kayak ini dia terbang, kelihatan banget. Kalau ini maksudnya backdrop itu taruhnya selalu di belakang kayak ini tapi full. Ya, jadi jangan ada yang kelihatan ini. Background ini, environment ini hanya untuk menerangi scene kamu, ya untuk memberi pantulan di metalnya. Jadi nggak perlu kalau udah ada backdrop, backgroundnya itu nggak kelihatan lagi, yang kelihatan backdropnya. Yang namanya backdrop. Kalau ini ya bukan backdrop lagi namanya, jadi aneh ini. Diperhatiin aja ya, rendering-renderingnya dibagusin lagi. Rendering oke, kalau memang waktunya lama kamu nggak usah harus besar-besar. Tapi yang screen capture sama yang shaded itu jangan kecil-kecil. Ya saya kan mesti lihat nilai dari detail kamu ada enggak. Kalau gambarnya kekecilan nggak kelihatan detailnya. Ya nilainya nggak bisa bagus juga. Ini mostly udah oke. Ya, jadi minggu ini kita akan membuat furniture. Ya, jadi saya kasih gambar tampak. Ini adalah sebuah meja tulis ya, meja kerja. Nama ininya writing desk. Kalau nama dagangnya writing desk. Di sini ada ukuran, ada dimensioning, tampak atas, depan, samping, ada hidden line juga yang putus-putus, itu artinya di belakang. Ya, jadi sebagai desainer produk, kamu harus bisa baca gambar. Baca gambar maksudnya dari sebuah gambar tampak yang lengkap ataupun kurang lengkap, kamu harus bisa membayangkan 3D-nya kayak apa. Ya, jadi tampak atas kayak gini nih. Ini putus-putus semua ada di dalam, nggak kelihatan. Ya karena ini meja pasti kayu atasnya. Ya, jadi kita mau coba buat ini. Ini masih gampang ya, detailnya nggak banyak. Jadi kalau kalian punya gambar tampak lengkap seperti ini, angka ini udah nggak relevan lagi. Kita nggak usah pusing sama angkanya. Ya, jadi kita bisa ignore angkanya. Pertama dilakukan kita ini jangan diapa-apain nih, jangan sampai berubah, jangan sampai hilang. Ini buat kamu kontrol. Ya, jadi pertama kita matiin select dimension semua, kamu bisa ketik cell dim buat milih selection, buat select dimensioning. Semua kepilih, ini saya umpetin. Ya, langkah pertama kita dipilih objek. Ini masih pecah. Ya, masih pecah-pecah gini, kita group dulu. Ya, view kita group. Tampak atas di grup, depannya di grup, samping di grup. Ya, ini alas dasar biarin. Langkah kedua, tiga-tiganya ini kita copy. Ya, tekan Alt, geser. Ini aslinya. Kamu boleh keluarin dimensioning kalau mau. Ini kita grup. Ini buat kontrol. Kalau udah masalah, mau lihat ukuran bentuk, lihat di sini. Ya, lalu berikutnya kita susun. Ya, kalau punya tampak seperti ini kita harus susun tampak atas. Ini tampak atas. Adanya di atas sudah benar. Ini tampak depan. Harusnya di depan dia terlihat. Terlihatnya seperti ini ada di depan. Ya, ini di samping terlihatnya di sini. Ya, jadi ini masih orientasinya masih salah. Kita yang top dulu pindahin. Biasanya yang kerja di titik 0 paling gampang. Ya, titik 0 itu yang di sumbu sini. Ya, jadi pertama kita pindahin dulu. Kita move titik paling kiri bawah. Kita pindahin ke titik 0. 0, enter. Nanti dia pindah ke 0,0 sini. Ini kita jadiin patokan buat naruh yang ini nanti. Ya, langkah kedua kita rotate supaya view-nya benar.
di depan, terlihat dari depan. Kita ini rotate. Rotate-nya di mana? Karena dia seperti ini tidur, kita mau diriin, rotate-nya di tampak kanan. Tapi kita pick dulu rotate-nya di mana? Karena meja ini yang nyentuh tanah, ini hati-hati ya. Ini ada garis sumbu di tengah nih yang merah. Kalau nggak awas, ini garis bukan garis benda. Ya, garis ini bukan garis benda, garis sumbu menandakan bahwa ada benda lingkaran di sini. Ya. Ini garis-garis ini ada kode ini ya, ada artinya. Jadi garis putus-putus itu hidden, yang ada titik-titik itu ada material khusus yang menandakan ini benda apa. Ya. Lalu yang seperti ini panjang putus panjang ini garis sumbu. Harusnya kalau kalian sudah ada gambar kelas gambar teknik diajarin ya garis sumbu. Kalau ada plus kayak gini, ya artinya bentuknya lingkaran. Ya, jadi tanda-tanda ini garis sumbu, ini garis as. Jadi kita rotate dua-duanya, jangan di paling bawah. Kita move-nya, rotate-nya, pilihnya dulu di sini. Dimana aja, yang penting di dasar. Nanti ini yang nempel tanah ini, bukan ini. Pilih di situ, pindah tampak ke tampak samping, lurusin, tarik ke bawah, klik. Nanti dia tegak. Ya, yang tampak depan sudah terlihat di front, udah benar. Yang samping belum, yang samping kita rotate lagi. Rotate-nya hati-hati, jangan salah ke kiri atau ke kanan. Kita lihat ini, ya mau ini yang di depan nih, lacinya. Jadi kita rotate-nya di belakang, pegangnya di sini, klik di tampak atas, putar, jadi di tampak kanan kelihatan. Bawahnya lihat, ya dasarnya dia benar dari sumbu merah ini. Ini kaki karet biasanya. Oke, sekarang kita atur supaya ketemu tiga-tiga ini. Paling gampang kita align. Select semua, kita align, ali, ketik, enter. Pertama kita ratain patokannya yang ini ya. Jadi perhatikan kita mau ini objeknya saya taruh di atas kanan. Jadi supaya saya bisa ratain bawahnya. B bottom, enter, enter, dia rata ke bawah pertama. Yang kedua kita align lagi, ratain ke kiri, left. Semua nempel ke kiri. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah ketemu nih. Kita kontrol lagi. Ini ada di bawah, harusnya di atas. Kita pindahin lagi bagian ini ke atas ini. Kita align, enter, top, enter, enter. Ya, di bawah udah ketemu, sumbu 0. Di atas sudah ketemu. Kita kontrol di sini. Dia ketemunya rapat nggak nih? Pertemuan 3 objek ini. Ya. Dilihat ini ketemu di depan. Ini atas. Ya, atas, depan, ini samping. Di depan, ya, udah ketemu. Kalau saya biasanya sampingnya sih taruh di kanan. Lebih bayangin, nah nanti jadinya mejanya seperti ini. Ya, jadi yang pertama disusun. Ini paling penting. Disusun. Lalu tinggal kita mau mulai buat 3D-nya. Dari mana mulainya? Bebas, tapi saya lebih suka mulai dari tabletop paling atas. Jadi tabletop kita bikin rectangle, kita ikutin yang warna biru, klik sampai ke birunya di sini. Kalau tadinya 0, ketemu titik 0, masukin aja 0, enter. Oke, jadi pertama saya klik yang kanan atas. Lalu tinggal nanti klik 0, dia akan sebesar pas sama meja. Sini kita kontrol ya, lihat lebarnya harus sama. Kadang-kadang dapat 3D dapat gambar tekniknya kurang sinkron. Ya, di sini di tampak atas bener, tampak depannya ngaco. Ya itu kalian mesti ambil keputusan mau ikutin yang mana. Ya, ini kita extrude. Batasnya sampai mana extrude? Dia tinggal ikutin aja ketebalannya sampai mana. Ke sini. Tuh. Ya, lalu ada lagi sini yang merah putus-putus nih. Nah, kotak gede. Ini adalah kotak yang ini adalah dinding samping ini. Ya, di atas merah, di depan ini biru. Jadi kita bisa buat mau di depan boleh, mau di atas boleh. Kalau di atas ikutin, ya kalau kalian deketin, kalau gambar tekniknya itu bagus, nanti dia buatnya per part rectangle atau putus-putus garis. Itu bisa dilihat. Jadi kalau kalian deketin, nah ini objek ini nyala. Nah, yang dia buat, nah itu bentuknya seperti itu. Kalian tinggal ikutin. Ya, jadi kalau dideketin, biarpun udah di grup,
Nah, dia aslinya rectangle. Nah, ini setengah ini garis line. Tinggal diikutin, dia nggak nempel sampai ujung, tapi sampai belakang. Sini deketin lagi, lihat, taruh di endpoint. Ya, lalu lihat lagi di tampak depannya ada di mana, garis ini ada di atas biasanya. Nah, di atas kita turunin, pencet align, A, enter, kita align ke bottom, bawahnya sini. Bagian bawah benda yang ini, jadi ini nggak masalah atas sama bawah karena ini bendanya flat. Tempel ke sini. Kita extrude ke bawah. Extrude, tarik sampai sini. Ya, kanannya nanti tinggal di mirror, nggak usah pusing. Ya, jadi kalau benda yang simetris, kamu nggak usah buat 2 kali. Ya, ini juga sama kayak tadi, tarik, di zoom, tarik sana. Mau dibikin juga boleh, cuman lebih cepat nanti di mirror. Ini bendanya di sini, kita lihat lagi di sini ada di atas, turunin, align, bottom. Ya, di bawah ambalan kita extrude sampai bawah sekali. Sini, ya. Ini mau di mirror sekarang boleh, MI, mirror, cari middle-nya, nih tarik ke bawah. Nanti kontrol di sini, bener nggak masuknya. Nah, jadi garis yang ini hati-hati, garis ini adalah garis punya tampak samping ya, jadi nggak ada benda di sini. Jangan sampai kalian bingung ini garis apa, ini cuma karena ada tampak samping di sini. Lalu apalagi yang bisa dibuat dengan cepat, ini batas tengah ini ya, jadi mejanya di tengah ada pembatas laci. Klik sini ya, lihat lagi di sini, di line lagi ke bawah, extrude, zoom, ini ya. Ini kita mirror lagi boleh, tarik mid, tarik ke bawah, kontrol, dicek. Jadi jangan sampai keluar dari garis guide-nya. Ya, lalu apalagi bawah laci. Ini bawah laci, buatnya di tampak depan karena dari atas dia nggak kelihatan lebar apa. Samain ukurannya, lihat di depan ada di mana, di sini kita extrude sampai belakang, sampai nempel ke sini. Ya, jadi nggak sampai sini, tapi sampai sini. Ya, seperti itu. Konstruksinya udah mulai kelihatan. Tarik mid lagi, nih, mirror. Ya, udah hampir jadi nih. Bentuknya udah kelihatan. Jadi kalau bikin furniture ya step by stepnya mungkin mirip sama kalau bikin beneran ya. Jadi coba bikinnya sistematis, nggak lompat-lompat dari sini bikin laci, di sini bikin kaki, jangan. Jadi rapiin dulu satu-satu. Ya kayak gini. Nanti di sini kita lihat ada drawer 3. Ini namanya drawer face. Drawer face-nya dia ada garis-garis tuh maksudnya apa? Lihat di tampak samping. Oh, garis-garis ini karena bentuknya dia bergelombang. Nanti ambil dari sini. Kita nggak usah buat. Yang bisa dulu kita langsung buat, kita buat. Ya kayak ini, lingkaran. Ini maksudnya apa? Putus-putus. Ini garisnya 2. Ini maksudnya pakai besi hollow. Ya, besi hollow. Tinggal ikutin cari senternya atau kuat ke kuat sini. Ikutin sana. Satu lagi. Sampai yang dalam. Jadi lingkaran ada 2. Kita extrude bareng supaya jadinya hollow. Belum di extrude, pindahin dulu. Ya, kita align ke bawahnya, taruh di sini. Ya, kita extrude bareng supaya langsung ke difference. Dari sini sampai bawah. Kita lihat di sini kakinya jadi 1 dan bolong. Ya, langkah berikut kita lihat kakinya ada 4. Jadi kita copy ke belakang atau di mirror bebas. Belum jadi, ini ada besi, ini ada kotak, ini apa nih? Kotak di sini adanya di mana? Lihat. Oh, ini adanya di sini. Jadi di atas kaki. Ya, kalian bisa bikin rectangle dari atas atau dari depan. Saya prefer dari atas karena tinggal extrude ke bawah. Kalau kalian bikin dari depan, mesti digeser lagi kotaknya. Kalau di sini kalian ikutin, tinggal nanti langsung posisiin. Ini adanya di atas, kita align ke bawah. Align, bottom, taruh sini. Extrude ke sini.
Jadi ada plat besinya di sini. Plat besinya nanti ada baut, ada sekrup atau baut ini ya, jumlahnya ada 1 2 3 4 5. Kalian buat juga. Kepalanya aja. Ya, threadnya yang ke dalam nggak perlu karena nggak kelihatan. Jadi kita membuat apa yang akan terlihat. Sini udah satu. Mau di mirror ini dulu boleh atau kita buat karetnya dulu kayak ini. Ya, ini namanya ada karetnya di bawah ditanam. Dia ada skrupnya. Nah, untuk ngambil yang udah ada, kita jangan ungroup yang ini. Ini kita copy. Selalu kita geser, copy, geser 1006 pakai angka ya, geser 1600 misalnya. Baru ini di ungroup. Jadi yang asli tetap di sini, jangan diganggu. Kita lihat di sini, ini diklik, dia jadi satu. Kalian lihat di kanan, ini namanya blok. Blok ini adalah mirip seperti join, group, sorry. Ya mirip seperti benda yang di grup. Tapi dia namanya di sini adalah blok. Blok ini bisa lebih mengirit memori komputer sih sebenarnya. Jadi ini ada dua, ya tapi ini adalah blok yang sama. Jadi seperti di copy aja ini, kopian dari ini tapi nggak dianggap, ini dianggap satu objek. Objeknya sama, jadi menghemat ini aja, besar filenya jadi lebih kecil. Ya untuk misalnya bisa dieksploit, tidak pecah. Nah kita ambil bagian ini aja nih, yang kita mau revolve. Nah, kita geser dulu. Tadi geser berapa? Ingetin, kalau saya 1600, saya geser lagi ke kanan 100. Nah, jadi yang bagian ini nggak perlu. Saya perlu. Ini putus-putus karena tipe garisnya ya. Di sini by layer, di sini garisnya hidden. Jadinya putus-putus kelihatannya. Tapi bendanya ini garis lurus. Kita cari tengahnya, dari mid ketemu mid. Ya, kita trim, buang yang kanan. Atau yang kiri, terserah kita buang ini. Kalau nggak hilang berarti dia nggak nyentuh ini, tinggal di delete. Lalu kita join. Join pilihnya yang hitam dulu yang kita buat, supaya garis yang coklat ini ikut layer yang hitam. Ini, sini, 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 sini. Ya kalau benar dia akan berhenti, nggak bisa, udah selesai. Warnanya nggak kuning lagi, tapi hitam. Tadi udah digeser 100 lagi, berarti geser tambahin 1500. Kita lihat di sini, ya udah balik ke tempat semula. Tapi di atas adanya di mana? Di atas pasti di depan. Kita maunya di tengah-tengah ini. Jadi kita bisa geser, masukin dulu ke tengah, kira-kira, ya taruh di dalam lingkaran ini. Lalu kita bisa align ke horizontal. Pilih dua-duanya, align. Pilihnya yang horizontal center. Align horizontal. Ini vertical center, kita yang horizontal center. Klik sini, lalu enter aja. Ini di mana aja mouse-nya klik, nanti dia akan pindah ke tengah, lompat ke tengah. Ini tinggal di revolve. Revolve di tampak depan. Saya cari titik ini. Boleh kliknya di sini, lalu kita harus pindah ke depan, tarik ke bawah. Jangan kena snap smart track kayak yang lain-lain, bisa lompat. Kalau lompat jadinya nggak benar. Klik di sini full circle. Nanti dia jadi karetnya. Ya, karetnya udah ada, udah jadi, baru kita copy boleh, mirror boleh. Mau di grup dulu boleh supaya nggak berantak-untal. Kamu bisa copy, kamu bisa align, bagian atas ini ketemu sini. Ya, jadi dua. Ya, mau di copy sekarang, di mirror sekarang boleh, tapi saya saranin buat bautnya dulu. Kepala bautnya itu kalian cuman perlu ambil ininya aja, setengahnya. Sama kayak tadi, kalian bisa ambil setengah, lalu kalian bikin kayak bentuk segitiga obeng. Ya, kalian buat lubangnya terserah. Ya, saya nggak mau kasih bentuknya, kalian bikin sendiri. Ini kalau masih jadi satu blok. Ya, kalau tadi dipilih, di atas dikasih tahu one block instance, dia ke grup, bukan di grup tapi di kayak dijadiin blok, make block perintahnya, pecahinnya pakai explode, dia akan berubah pisah lagi. Nah, ini kita mau yang kita ambil ini sampai tengah, sampai batas ini kita geser dulu,
Kalau nggak ganggu, geser yang kosong di kiri. Kita masukin dulu minus 300, jauhan dikit. Nah, ya. Kita ambil ini, kita tengahnya. Yang penting tengahnya dulu, trim, buang yang ini. Ini tengahnya nih. Kalian tutup, mau ditutup boleh, mau enggak juga boleh, dijoin langsung bisa. Ya ini nanti dibalikin lagi, tadi kan 300 tambah 1600, berarti 1900. Saya balik ke sini. Seperti kayak tadi, kita pindahin supaya dia ada di tengah-tengah yang ini. Ya kita align, top, ya, karena ini ada garis, ya align aja ke sini. Ya revolve cari titiknya di ujung sini, pastiin di tengah-tengah sini, klik ke bawah, full circle. Ya jadi kancing, tapi belum bolong. Kalian bikin pembolongnya, bikin di tampak atas atau tampak samping, dia bentuknya seperti ini. Jadi yang tampak obeng itu, ini obengnya obeng plus ya. Jadi ada dua yang ke kanan di sini, yang di silang satu lagi seperti ini. Kalian bikin sebisanya aja, boleh nggak perlu lancip juga nggak apa-apa, palang aja plus, untuk plus aja nggak apa-apa. Lalu kita copy senternya di mana, kalau mau ambil ujung sini boleh, karena di sini juga ada garisnya. Ya jadi udah pasti dia nggak lompat ke depan belakang. Kalau nyari center kadang lompat, karena garis yang kita ambil ini ada di atas. Ya 5-5-nya udah, kita lihat sudah ada 5. Ya baru 3D yang ini, kakinya semua ini masih kepilih banyak nih. Ya kalau milihnya nggak mau pusing, kalian bisa pilih select poly surface. Makanya saya copy ke sini ya, dulu saya udah pernah ngajarin. Jadi ini yang bagian select di sini, kalian bisa copy, pindahin ke standar. Ya dulu udah pernah diajarin, klik kanan di sini, show toolbar, cari select, ya keluarin, tekan shift atau control untuk ngopi, jangan di move, pilihnya copy, ya. Tekan control untuk copy, ya copy link, tarik ke toolbar ini. Jadi milihnya gampang. Jadi sekarang saya udah kepilih polysurface semua. Ini no surface, ini belum kepilih nih. Dia biarpun udah solid, tapi namanya dia masih surface. Pilih lagi, tambahin, pilih surface, lalu pilih ini invert. Invert ini buat milih kebalikan, selain dua ini. Soalnya kalau saya cuma pilih select curve, ada yang block, apa nggak kepilih. Ya, jadi di inverse saja dari yang kita udah pilih, lalu kita hide. Jadi gampang milihnya, yang nggak perlu nggak kepilih, tinggal di mirror. Ya, nah, basically mejanya udah hampir jadi. Kaki di tengah ada penahan, jadi dia nggak cuma kaki tegak 2-4 gini. Di sini ada besi kelihatan bulat, ya berarti sini, berarti di sini ada nyambung. Di sini juga ada, nah ya, di sini juga ada besi, ada 2 lagi. Di sini ada penahan kayak ini, lalu di belakang di tengah ada lagi besi. Kita buat dulu lingkarannya kayak tadi, cari senternya, mau nyalain center juga boleh. Ya udah keluar tulisan send, klik, itu udah pasti di center. Offsetnya berapa? 1,5 kalau nggak salah. Ukur aja. Kalau yang ini dia nggak kasih lingkaran yang dalam, tapi harusnya ada. Jadi kita ukur dulu lingkaran yang dalam tadi berapa. Kalau udah ada objeknya, rada ribet nyari garisnya. Ini curve, ya ini 11. Yang dalam 11, yang luar itu 12,5, berarti 1,5 offsetnya ke dalam. Ya bedanya 1,5. Kita offset aja, off, masukin 1,5, enter, klik di dalam. Ya kalau udah pilih dua-duanya, lihat di sini, kita pindahin ke tengah kaki ini, kita align kanan, taruh di titik sini, kita extrude sampai titik yang tajam ini. Kita harus sampai ke tengah-tengah kaki. Nah, ada di sini, kita lihat ada di mana. Oh, saya ngambilnya yang kiri, berarti adanya di sini. Kita geser 1000, jangan lupa
Nah, ini udah benar posisinya. Lalu ini bentuknya kayak segitiga lancip. Ya, berarti ini sudah di difference. Cuman di different aja. Kita different tapi dilihat inputnya no, supaya kakinya nggak hilang. Tapi bentuk dia udah terpotong. Ya, udah sama seperti ini. Ini ada kelebih nih. Dia yang di belakang. Nah, sini di belakang. Ini kalau kita hide. Ini kalau solid ya udah kita hide. Ini tadi ada kelebihan nih. Kita buang aja. Ya, yang di belakangnya ini kita buang. Keluarin lagi. Kita mirror. Ya, kalau bikin furniture biasanya memang sebelah aja yang dibikin, sisanya tinggal di mirror. Gampang. Ya, ini juga sama. Kakinya kita buat lagi, cari center. Klik. Sorry. Offset 1,5. Ya, kita pilih dua-duanya, lihat di sini di mana, kita pindahin, geser ke tengah, extrude. Sampai tengah, lalu kita difference lagi. 2 ini. Kalau masih ada yang berlebih lagi kayak tadi, kita buang. Ada lagi enggak? Ya, ada yang aneh lagi di situ. Nah, itu. Oh, ini karena ini bolong. Ya, ini kan pipanya bolong. Jadi di dalam ada sisa yang di dalam pipa ini. Ya, select, ada curve-nya mau dibuang nggak? Kalau curve-nya nggak mau dibuang, di select pakai pencet kontrol supaya nggak kepilih. Jadi curve-nya masih ada. Ya, seperti itu. Itu udah jadi. Mejanya tinggal bikin drawer. Drawer gampang, tinggal ikutin aja. Ya, kita ambil juga sama. Dari sini kita mau ambil yang kuning, kita copy ke belakang, tekan Alt, geser, jangan jauh-jauh karena ini bendanya nggak terlalu panjang belakangnya, 800 misalnya, ungroup. Kita lihat, ini yang kita mau ambil, ini jadi satu blok, kita pecahin dulu. Kita lihat di sini close curve. Ya, berarti ini udah biar memutus-putus, dia udah close. Ini kita ambil. Kita geser, minus 800, copy atau geser. Saya lebih prefer copy aja. Lalu lihat di sini adanya di mana? Harusnya di sini. Kita geser. Geser ke sini, kita extrude sampai sini. Ya, terus kelihatan di sini udah jadi. Nah, jadi drawer face-nya seperti ini. Nanti kita mirror ke kiri. Kita rapiin yang kanan. Ya, lalu ada lacinya. Lacinya itu bentuknya dari sini. Ya, ada di belakang drawer face ini ada benda bentuknya seperti ini. Ini lihat, ini masih open. Ya, open masih nggak benar. Geser sedikit, opennya di mana? Opennya di bawah, kita sambung. Biar enak, joinnya pilih yang hitam dulu supaya berubah jadi hitam. Ya, kita geser lagi, minus 700. Tadi udah 800, dipotong 100, 700. Ada di sini, pindah lagi di depan, ada di sini. Move sini, ya, extrude. Extrude sampai ujung. Ya, jadi di sini ketutupan, kalau mau lihat bisa di hide dulu. Nah, ini ya, konstruksi laci umumnya seperti ini. Lalu depannya kita perlu lagi ini. Ini masih blok. Pecahin. Kita ambil ini. Ini potong di sini. Kita geser lagi ke sini, keluarin dulu 100. Kita maunya sampai bawah. Jadi kita buat dulu garis dari sini, deketin sini, tarik. Ya, kita extend aja. Sini. Lalu kita join kayak tadi, pilih yang hitam dulu supaya berubah jadi hitam. Ya, balikin lagi ke kanan. Tadi udah diambil 100, tinggal 1500. Ya, di depan udah bener, di samping masih di depan nih, ya. Jadi kita geser sampai belakang sini. Line aja, saya lebih suka line daripada move karena kalau line dia nggak lompat
Kalau move titiknya bisa berubah. Ya, extrude sampai sini. Ini ada 2 di belakang, kita bisa copy yang bagian depan tadi. Tekan Alt, geser, di align, ratain kanan. Ya, belakangnya. Ini kita mirror. Tarik middle, tarik atas. Kontrol. Dilihat dia masuk ke gambar 2D-nya. Ya, kayak gitu. Ya, terus bawahnya dasar laci ini. Nah, yang ini kita bikin di tampak samping. Kalau yang deketin dia nyala. Nah, itu batasnya sampai sini. Ini kotak ini artinya dia lubangnya lebih besar daripada papannya. Jadi nggak usah, ini yang bagian ini nggak harus dibuat. Ini ada di samping, kita geser lagi, align ke kiri sini. Ya, karena bendanya yang ini, kita extrude sampai ketemu sini. Itu jadi lacinya ini udah jadi, tinggal tambahin konstruksi. Ya, konstruksi laci dia di pojoknya ada segitiga nih. Jadi dia buat penguat. Kalian harus bikin juga. Kalau nggak mau bikin bisa di copy dari sini. Teman ini gampang bikinnya, tinggal bikin satu, nanti tinggal di mirror. Ya, tinggal diikutin segitiga. Kalau benar dia putus, berhenti. Kalau masih minta titik lagi, masih aktif, berarti dia nggak close. Soalnya udah close. Ada di atas, kita turunin lagi. Align, bottom, sampai sini. Kita extrude ke bawah, sampai ikutin. Ini. Kayaknya ada di bawah sini. Ini nggak kelihatan. Kalau mau dilihat, nah dia ada di sini. Nih, ya. Satu, kita mirror. Jangan lupa dia ada 4, cari middle-nya, dua-duanya, mirror lagi. Ya, pasti pas. Ya, kita, kalau udah, nah laci ini udah jadi. Kita group, supaya nggak berantakan. Sampai depan, bagian dalam ini kita group. Biasanya kalau di render, ini nggak kelihatan. Tapi harus ada, kalau nggak, kalau lagi ditarik ya, posisi ketarik kadang kita perlu. Dan kalau di render, lubang-lubang ini juga nanti kelihatan nih. Nah, di sini kalau bolong nanti bisa kelihatan. Jadi selalu dibikin lacinya. Kalian buat juga yang tengah. Yang tengah ada laci, dia lacinya panjang. Kalau lacinya panjang, konstruksinya agak beda. Ya, lebar gitu, lebar. Konstruksinya di tengah dia ada papan lagi, satu. Cuman kalian kasih papan di sini. Ya, ini sama lacinya. Kayak yang tadi, kalian bikin samain. Caranya sama, copy dari yang ini ada nggak nih? Nah, di sini kalau nggak kelihatan, kalian harus bikin. Ya, jadi ini sama nggak garisnya? Kalau sama, berarti bisa diambil sebagian. Nggak harus 100%, tapi yang pasti atas dan bawah itu dia diukur aja. Kalau takut nih 18, ini ke sini 18, ini ke sini. Jadi dia 18, ini 20 yang tengah. Beda ya. Sama kayak ini, yang bagian sini, ini 19. Jadi kita nggak bisa pakai dari sini. Ya, ukurannya beda. Kita harus bikin 18, 20, 20, 18. Bentuknya seperti ini. Di sini lebarnya 18. Jadi kita bisa buat, diukur aja totalnya berapa. Ya, kadang kita dapat nggak lengkap amat kayak gini. Ya, kita buat, maunya ada di sini nanti. Buat aja dulu lebarnya pasti sama tebalnya, maksudnya ini tebalan 18. Jadi kita buat 76 kali 18. Kotak 18 minus 76. Jadi seperti ini. Nah, nanti ada pembagiannya. Di sini minus 18, mirror. Minus 18, ini kita copy minus 20. Jadi seperti ini pembagiannya. Kita bikin bentuknya seperti ini. Ya, kita ukur dari titik sini
terdalam sampai sini berapa? 15. Bisa bikin garis bantu. Tadi kan 18. Kita geser 3. Nah, jadi titik paling dalam tuh di situ. Ya, tinggal bikin pakai arc aja, 3 point. Arc, start and point, start and point. Ini kita copy. Yang terakhir kita copy juga, tapi dia akan putus. Ya, dia ada garis, ada kotak, ada garis lurus. Nah, di sini kita trim. Ini tinggal dibuang garis bantu ini juga dibuang. Kita tinggal trim. Yang ini dibuang, ini dibuang. Nah, ya, ini buang, ini buang. Ini. Udah jadi bentuknya. Kita join. Open 4 open curve, berarti ada yang ngaco. Nah, ini lompat nih. Ini entah di mana nih. Kita lihat lagi. Kalau di join nggak mau, lihat select semua. Ini ada di sini, ada yang lompat nggak? Ini ada di depan. Ini di mana? Ini udah flat. Kita cek ini kenapa nggak mau. Join sini. Ini ada jarak dibilang 0,3. Nah, di sini di mana? 0 dulu. Ini ada di mana? Ya, ini agak nyebelin. Padahal ketemu. Kalau kita nggak yakin di mana, kita bisa pakai namanya kita line dulu, coba line dua-dua, kita line ke kiri ya. Sini kita join, mau nggak? Masih nggak mau. Mungkin titiknya kita naikin, coba 200 di sini. Ya, jadi jangan cuma bisa bikin, tapi juga bisa problem solving. Ini kenapa nih? Apa trimnya nggak bagus? Ya, kemungkinan trimnya dia nggak bagus. Sini masalahnya udah ketemu kan? Titik yang ini sama titik ini, nah ketemunya nggak. Ini kurang trim. Ya, kita trimnya kurang yang atas. Ini juga sama. Nah, ini kita buang ini. Baru kita join. Ya, jadi 3 curve. Kenapa 3 curve? Close curve. Ya, udah jadi close curve. Kita taruh di sini. Kita move. Ini boleh pakai move, soalnya titiknya tadi udah nggak pakai angka gesernya. Taruh di, ketemu di bagian atas dulu, lalu di sini dilihat lagi. Ini di mana? Ini lompat pas. Nah, ini baru kita geser sini. Taruh di sini. Ini lihat lagi, kontrol di atas. Nah, ya, extrude. Tarik sampai situ. Ya, tinggal kalian bikin, terusin bikin. Tambah ini konstruksinya, tambahin rel. Ini rel ya, engsel tarik. Kalau kalian lihat meja komputer buat keyboard, nah ini bisa ditarik. Kalian boleh extrude, boleh enggak. Ini enggak usah juga nggak apa-apa. Ini front face-nya. Ya, kalau udah beres, kalian bisa pastiin udah ke mirror semua. Lalu kalian harus buat namanya ini hardware. Ya, jadi hardware itu yang benda bukan desain, bukan apa ya, tambahan. Jadi bukan dari kayu, biasanya dari besi. Ya, hardware atau pegangannya, handle, skrup, itu namanya hardware-nya tambahan. Ya, jadi kita perlu ada handle di sini, bentuknya bulat. Ya, bentuknya bulat, benernya sih bebas ya. Biasanya kalau handle itu cuman ada di tampak depannya. Representasinya cuma di depan dikasih lihat. Di atas, di samping itu biasanya jarang dikasih lihat. Jadi kalian memang harus punya pengetahuan tentang hardware untuk furniture. Ya, kedalamannya seperti apa, panjangnya seperti apa.
kalian harus sudah tahu. Jadi saya kasih lihat yang saya buat, ini saya save dulu aja. Ya, jadi kalau yang di sini dikasih tahu save-nya besarnya 6 MB. Jadi ada satu cara kalau kalian save filenya mau kecil ya. Jadi bisa kalian waktu save ini pilihannya di save small, dicentang. Kalau kalian dicentang, kalian save dia jadi sekarang 4 ya. Save small itu sebenarnya cuman di sini kalau kalian lihat di shaded view ya. Jadi kalau kalian save small, waktu kalian buka terus ngelihat di perspektif, dia perlu waktu untuk menggambar 3D-nya. Ya, jadi dia kalau dia perlu waktu untuk namanya dia buat face-nya ini di building-nya ini preview buat 3D-nya itu save-nya dia ada perhitungannya. Jadi kalau kalian save small terus tadi save-nya di misalnya aduh saya ganti wireframe ya. Wireframe ini kita save small. Save small. Ini nggak ada bedanya. Tapi waktu baru ini kita lihat pindah ke shaded, dia akan mikir sebentar. Ya, jadi kalau ini sih nggak pakai mikir ya. Jadi kalau saya buka yang di save ini kan sama kayak yang di save ya. Wireframe waktu dijadiin shaded dia akan menghitung dulu sebentar. Nah, di sini ada tulisan creating meshes. Nah, ini yang bedanya 2 MB. Ini semakin besar ya semakin gede bedanya. Ya, jadi ada tulisan ini, jadi bikin dulu. Kalau kompleks dia lama, kalau simple kayak gini ya cepet. Jadi lebih aman kalau mau cepet lebih kecil filenya, save as-nya bisa save small. Tapi kalau udah kompleks kamu save small, nanti waktu creating message-nya bisa lama. Jadi ada untungnya, ada jeleknya juga. Ya, jadi ini saya buka kasih lihat yang udah jadi. Ya, jadi kerjaannya banyak. Ini di CS30. Jadi seperti ini jadinya. Ya lihat di sini dia creating message awalnya karena save-nya tadi saya save small. Ya, tombol bikin handle-nya seperti ini aja, simple aja, knob biasa. Biasanya jarak ini tuh minimal 1 cm minimal. 1 sampai 1,5 2 paling jauh. Biasanya asal jari muat aja sih. Ya buat megang ini. Jadi kalau diukur dari sini sampai ketemu face ini ya sekitar 1 sampai 1,5. Terlalu jauh juga nggak bagus. Ini tabrak aja ke sini. Harusnya dia disekrup. Ya, tinggal tusuk aja di sini. Kalau kayu ini biasa nanti dibor. Ya, jadi kalian buat seperti itu. Ditambah satu lagi yang bookcase. Bookcase itu mirip satu set sama dia. Filenya ada, udah lengkap juga. Tapi kalian harus buat sendiri. Saya nggak kasih tutorialnya. Tapi bentuknya gampang. Cuman bikin rak buku polos, frame tubular. Mana yang udah jadi? Ini. Ya. Simple, kalian susun. Sama disusun gambar tampaknya, disusun dulu. Ya, dari atas mulai bikin satu ini ambalan, lalu dia pakai besi di bawah, buat lagi besinya. Ya, kalau ada skrup kalian tambahin skrupnya. Ini belum kok. Ya, di tengah dia ada skrupnya di tengah, jadi skrupnya saya buat. Nah, dia ada lubangnya. Ya, udah di difference. Ya, buatnya bebas kalian. Copy aja ke yang tadi. Yang di sini kalian bisa copy kalau malas bikin. Nah, jadi buat dari atas, lalu udah dapat bikin kaki, bikin ambalan. Udah ini ada posisinya, lihat di tampak atas ada, ini yang
bergelombang, lalu di bawah tiap ini ada besi penahan, ya dilas ke sini. Kalian bikin satu mirror, lalu di group ini, lalu kalian copy. Ini tinggal di copy aja, bikinnya cuma satu. Jadi awalnya kalian ini kayak gini, ya tinggal di copy ngikutin gambar tampaknya. Ya gampang ini. Kita belajar dulu yang paling simple. Lalu seperti biasa render yang bagus, kasih tembok, bikin ruangan, nggak mau kasih lantai, ubin, ya tekstur kayu, cari yang seratnya bagus, halus, lighting atur, pakai environment biar cepet dapat bagus lightingnya, ya disusun. Jadi ini meja, ini rak buku, kamu atur mau di sebelah-sebelahan seperti ini, kalian kasih tembok, lantai, ya mau ditambahin props lagi di sini silahkan, yang kamu udah buat mau taruh boleh. Ya, jadi biasain render itu kasih waktu ya buat render. Jadi jangan bikin modelingnya mepet-mepet, rendernya asal-asalan, jangan. Karena yang dilihat itu rendering. Hasilnya yang orang peduli itu rendering. Ya, objek simple renderingnya bagus, kelihatannya bagus. Objeknya kompleks, ribet, bagus tapi renderingnya jelek, ya orang lihatnya jelek. Ya, jadi kaki metal, bawahnya karet, ya yang lain ini coba cari kayu serat yang bagus, ini besi ya metal, bebas metalnya apa, mau brass mau chrome, cari yang pantas. Nah, kalau renderingnya jangan terlalu kecil ya, rendering satu-satu dulu ya, satu lah simple, kalian kasih material, nggak usah rendering lah, yang satu-satu posisi render aja. Nah ini saya impor tadi dari Rhino 5. Kalau kalian dapat ya filenya lama, lalu kalian render view-nya kayak gini, gelap kayak gini, kalian bisa benerin dengan cara reset to default di bagian render. Ya, kalian ke bagian tab rendering, klik sini. Yes, nanti dia balik ke model yang Rhino 6. Ya jadi kayak gini. Satu-satu kasih material, jangan lupa di mapping ya, kasih waktu. Jadi jangan cuma modeling yang disempetin, tapi renderingnya juga kasih waktu buat material mapping. Nah, ini di mapping, serat itu selalu serat yang panjang. Ya, jadi jangan ada lagi serat kayunya ke arah yang pendek. Jangan ya. Jadi kalau kayunya seperti ini panjang, seratnya ke belakang, jangan vertikal, seratnya horizontal. Ya. Jadi buat capture, kalian kasih material di capture satu-satu. Jangan ikut-ikutan ininya, satu-satu. Ya, di render, screenshot, ini render view, capture, jangan di screenshot, angle-nya yang bagus, jangan asal. Ya, biasanya render angle-nya itu seperti ini. Hampir seperti ini. Kalian lihat aja ke toko-toko furniture online, ya itu seperti apa angle-angle-nya. Kayak gini atau kayak gini ke arah sini. Ya biasanya kalau perlu detail ya kalian zoom di screen capture lagi. Yang penting ya nggak usah lah yang render view sih satu angle cukup. Yang sendiri ya, yang sendiri kalian cukup bikin satu yang kayak gini. Sebelahnya juga buat satu. Kayak gini nggak perlu kelihatan kayak gini ya, yang bookcase nggak usah lihat dari atas ya, agak ke bawah sedikit gini. Biasanya eye view lah, kalian berdiri ya, biasanya dari sudutnya dari terlihat dari orang berdiri ya. Dikasih material, kalau udah bikin satu lagi yang rendering, yang disusun dua ini kalian kasih tembok, kasih lantai ya. Yang capture ini nggak perlu, dinding nggak perlu lah, kalian dari sini aja kasih material di sini, lantainya nggak usah ya, jadi kelihatan. Lalu ada shaded view seperti biasa, kalian buat ini harus kelihatan yang banyak ya, detailnya saya mau lihat ini kayak apa kamu bikinnya, handle-nya, lalu bautnya kayak apa, kalian screenshot sini, capture ya. Ini bautnya salah, kebanyakan harusnya zigzag ya, jadi nggak kanan kiri, sebelah-sebelah aja cukup.
yang bagian karet kakinya di zoom juga, jadi disusun ya, jangan cuma gambar satu digabung rame, jangan. Jadi ya yang depan kamu kasih rendering yang bagus boleh, terus yang ada per part ini capture rendering, lalu terakhir yang shaded ini ya, shadednya di zoom-zoomin, dilihat, saya mau lihat konstruksi kamu bener nggak bikinnya ya. Oke, jadi dua itu ya, jadi mungkin kedepannya juga akan ada beberapa lagi furniture, karena memang perlu ya kalian bisa bikin furniture, karena ya lumayan gampang lah kalau udah lulus dapat ya kerja ke sini. Biasanya sih lulusannya larinya kalau nggak furniture, jewelry. Kalau saya ngajar di UPH ya, lulusan UPH udah banyak yang suksesnya itu di furniture ya, lalu jewelry juga lumayan. Jadi biasain kerjanya bisa cepat, baca gambar bener ngerti. Ini masih yang gampang ya, 2D-nya itu udah komplit. Nanti ke depan agak lebih variatif lagi, ada yang susahan, ada yang lebih rame lagi detailnya. Ini masih objek yang gampang ya, jadi kalian buat, perhatikan renderingnya ya, yang saya nilai lebih itu di rendering. Porsinya sama lah, rendering sama modeling itu porsi nilainya sama ya. Kalian coba buat, kalau ada apa-apa mau nanya silakan. Oke, selamat mencoba.